Ada yang tahu nggak sih, kalau sekarang hampir semua kegiatan bisnis udah serba digital. Bener banget, mulai dari belanja online, pesan makanan, sampai kerja kelompok, semuanya nggak bisa lepas dari teknologi digital. Makanya, di video pembelajaran kali ini, kelompok 3 bakal bawain topik super penting. Ada global business dan kolaborasi, serta proses bisnis dan sistem informasi. Dijamin seru, semangat, dan gampang dipahami. Saya, Citra dan Pranesti akan membahas mengenai e-bisnis dan kolaborasi. Menurut McLeod-Person tahun 2008, e-bisnis adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. Sedangkan menurut Stephen Elter, Information System Foundation of E-Business Prentice Hall tahun 2002, e-bisnis adalah mengenai penggunaan teknologi internet untuk melakukan transformasi proses bisnis yang dilakukan. Dan menurut Samantha Sureti tahun 1999, e-business with net commerce Prentice Hall, e-bisnis memungkinkan transaksi dan proses dalam perusahaan secara digital, melibatkan sistem informasi di bawah kontrol perusahaan. Adapun ruang lingkup e-bisnis meliputi yang pertama e-commerce, yaitu transaksi jual beli barang atau jasa. Yang kedua e-marketing, yaitu strategi pemasaran digital seperti iklan online, email marketing, dan SEO. Yang ketiga, CRM atau Customer Relationship Management, yaitu sistem layanan pelanggan online, chatbot, dan feedback digital. Yang keempat, SCM atau Supply Chain Management, yaitu pengelolaan rantai pasok berbasis digital dari pemasok hingga konsumen. Yang kelima, HR atau Human Research, yaitu rekrutmen penggajian, pelatihan karyawan melalui sistem online. Contoh nyata, perusahaan Gojek tidak hanya menyediakan layanan pemesanan transportasi atau transaksi, tapi juga punya sistem driver management, pembayaran digital atau GoPay, promosi lewat aplikasi, hingga analisis data pengguna. Semua ini adalah praktik e-bisnis. Dalam penerapan e-bisnis terdapat manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja dari operasional perusahaan. Yang kedua, meningkatkan peluang akses baik ke pasar, pemasok, dan pendanaan yang sangat luas. Ketiga, meningkatkan keefektifan dan keefisienan perusahaan. Yang keempat, mempermudah dalam pengelolaan aset perusahaan. Yang kelima, meningkatkan layanan kepada pelanggan agar terus berkualitas. Keenam, meningkatkan komunikasi secara stakeholder. Ketujuh, mengatasi segala kesenjangan digital. Kedelapan, memanfaatkan media untuk mempromosikan kompetensi perusahaan. Kesembilan, memperlancar proses transaksi bisnis. Kesepuluh, merupakan salah satu sarana dari penyebaran informasi dengan secara luas melalui internet. Adapun kelebihan dari penerapan e-bisnis yaitu yang pertama, pebisnis bisa dengan mudah berhubungan dengan konsumen. Kedua, menghemat waktu bisnis karena segala jenis komunikasi dilaksanakan secara online di internet. Ketiga, lebih tepat sasaran. Keempat, tidak membutuhkan modal yang besar karena modal yang paling penting yang harus kita miliki hanya akses internet dan keberanian untuk menjalankan bisnis. Kelima, aliran pendapatan baru lebih menjanjikan dan tidak ditemui di sistem transaksi tradisional. Keenam, dapat meningkatkan pangsa pasar. Selanjutnya, kekurangan dalam penerapan e-bisnis yaitu pertama, tidak adanya akses antara pebisnis dan pelanggan karena pebisnis dan pelanggan tidak bertemu secara langsung. Kedua, resiko penipuan lebih tinggi jika calon pebisnis yang baru atau pemula kurang mengetahui tentang bisnis di dalam internet. Ketiga, kehilangan segi keuangan secara langsung karena sebuah kecurangan. Keempat, terjadinya pencurian informasi. Kelima, kehilangan kesempatan bisnis karena adanya gangguan pelayanan.
Keenam, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Ketujuh, kehilangan kepercayaan dari para konsumen karena berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha untuk merugikan pebisnis. Adapun hambatan dalam penerapan e-bisnis, pertama, kepercayaan. Konsumen Indonesia lebih nyaman dengan transaksi tatap muka atau bisa melihat dan mencoba barang secara langsung. Berbeda dengan negara barat yang sudah terbiasa berbelanja online. Kedua, keamanan. Banyak kasus kejahatan cyber atau pencurian data dan nomor kartu kredit. Padahal, sistem enkripsi sebenarnya membuat transaksi online relatif aman. Pengusaha juga menilai bisnis online lebih aman dibanding usaha fisik. Selanjutnya yaitu kolaborasi dalam e-bisnis. Ini berarti bekerja sama antara individu, tim, maupun organisasi dengan bantuan teknologi. Dalam konteks e-bisnis, kolaborasi sangat penting agar proses bisnis lebih efektif. Bentuk kolaborasi digital adalah yang pertama, kolaborasi internal, yaitu karyawan bekerja sama menggunakan platform online. Contohnya, Google Workspace, Microsoft Teams, dan Slack. Kedua, kolaborasi eksternal, yaitu perusahaan bekerja sama dengan mitra bisnis, pemasok, atau pelanggan melalui sistem online. Ketiga, kolaborasi pelanggan, yaitu konsumen ikut berperan, misalnya memberi ulasan di marketplace atau ikut voting produk baru. Dan contoh nyatanya, Grab berkolaborasi dengan restoran atau GrabFood dan bank digital untuk metode pembayaran. Manfaat dasar pemikiran kolaborasi dalam e-bisnis. Pertama, produktivitas. Kerjasama membuat penyelesaian masalah lebih cepat. Pengetahuan dapat disebarkan antar anggota sehingga tidak terpusat. Kedua, kualitas. Kolaborasi memungkinkan orang saling mengoreksi kesalahan. Hasil pekerjaan jadi lebih akurat dibandingkan kerja individu. Ketiga, inovasi. Ide lebih banyak muncul ketika orang bekerja bersama. Produk, layanan, dan administrasi lebih kreatif dan relevan dengan kebutuhan pasar. Keempat, customer service atau layanan pelanggan. Perangkat kolaborasi seperti chat, jejaring sosial, dan platform digital mempercepat penanganan masalah pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan dibandingkan kerja terisolasi. Kelima, kinerja keuangan. Hasil dari produktivitas, kualitas, inovasi, dan customer service yang baik, perusahaan kolaboratif biasanya lebih unggul dalam penjualan, pertumbuhan, dan profitabilitas. Kaitannya dengan global e-bisnis adalah kolaborasi digital mendukung perusahaan dalam menghadapi kompetisi global. Dengan sistem informasi terintegrasi, perusahaan bisa mempercepat inovasi produk dan layanan, memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi biaya dan operasional. Hasil akhirnya, kinerja keuangan meningkat dan daya saing global lebih kuat. Saya Dini Raharti akan membahas mengenai proses bisnis. Secara umum, proses bisnis adalah serangkaian aktivitas, aturan, dan kolaborasi yang dilakukan perusahaan secara konsisten dan berulang, dengan tujuan menghasilkan produk atau layanan bernilai bagi pelanggan serta mendukung tercapainya tujuan organisasi. Menurut Rainer Kelly 2007, proses bisnis merupakan aktivitas bisnis yang saling berhubungan sehingga menghasilkan produk atau jasa yang bisa diperjualbelikan. Sedangkan menurut Matthias Wieske 2007, proses bisnis merupakan aktivitas yang dapat dijalankan secara manual atau dengan bantuan sistem informasi.
Sederhananya, proses bisnis adalah peta kerja perusahaan yang memastikan operasional berjalan sesuai standar, terukur, dan efisien. Tujuan proses bisnis. Yang pertama, konsistensi dan standarisasi, yaitu setiap aktivitas punya prosedur yang jelas, misalnya SOP pencairan invoice. Yang kedua, efisiensi dan produktivitas, yaitu membuat pekerjaan lebih cepat, minim duplikasi, dan hemat biaya. Yang ketiga, kolaborasi dan koordinasi, yaitu setiap individu punya mindset dan arah kerja yang sama. Yang keempat, perencanaan jangka panjang, yaitu membantu perusahaan membuat strategi, proyeksi tenaga kerja, dan budgeting. Yang kelima, peningkatan nilai bisnis, yaitu fokus pada kepuasan pelanggan sekaligus menjaga daya saing perusahaan. Manfaat proses bisnis. Jika dijalankan dengan benar, proses bisnis memberi banyak manfaat baik internal maupun eksternal. Di antaranya, memudahkan integrasi teknologi dan otomatisasi. Yang kedua, mengoptimalkan operasional dan kinerja pegawai. Yang ketiga, membentuk lingkungan kerja positif, berdampak pada meningkatnya retensi pegawai. Yang keempat, mengurangi tumpang tindih pekerjaan dan miskomunikasi antar tim. Yang kelima, membantu mengidentifikasi masalah lebih cepat dan menemukan solusi. Yang keenam, menjadi panduan proyeksi bisnis jangka panjang. Jenis atau kategori proses bisnis. Yang pertama, proses operasional atau primer. Proses utama yang menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan. Contohnya, produksi, marketing, pelayanan, pelanggan, menerima pesanan, pembayaran, pengemasan, dan pengiriman. Yang kedua, proses pendukung atau sekunder. Tidak menghasilkan nilai langsung, tetapi mendukung operasional utama. Contohnya, HR atau rekrutmen, manajemen karyawan, finance, administrasi, keselamatan kerja. Yang ketiga, proses manajemen berhubungan dengan perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengelolaan strategi bisnis. Contohnya, komunikasi internal, budgeting, identifikasi masalah, monitoring performa. Yang keempat, proses lainnya. Aktivitas tambahan seperti marketing, sales, layanan pelanggan, supply chain, sehingga pengelolaan mitra. Tahap-tahap proses bisnis. Agar berjalan efektif, sebuah proses bisnis biasanya melewati beberapa tahap. Yang pertama yaitu analisis aktivitas. Dengan merancang kebutuhan dan aktivitas yang akan dilakukan. Yang kedua, pengambilan keputusan, yaitu menentukan arah, biaya, dan strategi. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu menjalankan aktivitas sesuai rencana, bisa dibantu teknologi seperti ERP. Yang keempat, evaluasi, yaitu menilai efektivitas, efisiensi, dan pencapaian target. Perbaikan berkelanjutan, yaitu mengidentifikasi kekurangan dan melakukan redesign agar lebih optimal. Komponen proses bisnis. Yang pertama, input, yaitu pegawai, biaya, waktu, peralatan, dan bahan baku. Yang kedua, aktivitas, yaitu aturan dan SOP yang harus dipatuhi. Yang ketiga, output atau hasil akhir, baik produk atau jasa maupun penilaian efektivitas proses. Cara mengoptimalkan proses bisnis, yaitu yang pertama, tetapkan target bisnis dan metrik pengukuran. Yang kedua, petakan proses yang sudah ada dan identifikasi masalah. Yang ketiga, rancang solusi lalu uji coba. Yang keempat, evaluasi hasil uji coba. Yang kelima, implementasikan proses baru. Yang keenam, lakukan evaluasi berkelanjutan agar tetap relevan dengan pasar dan teknologi. Saya Disa Pritama akan membahas mengenai materi yang terakhir yaitu sistem informasi. Sistem informasi bukan hanya soal komputer atau aplikasi,
tapi sebuah kesatuan antara teknologi, manusia, data, dan prosedur kerja. Tujuannya adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat untuk mendukung aktivitas bisnis dan pengambilan keputusan. Komponen sistem informasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, hardware atau perangkat keras, yaitu semua perangkat fisik seperti komputer, server, router, printer, sampai jaringan internet, ibarat mesin yang menggerakkan sistem. Yang kedua, software, perangkat lunak, yaitu program atau aplikasi untuk mengolah data, misalnya aplikasi ERP, Excel, atau sistem database, ibarat otak yang memberi instruksi kerja. Yang ketiga, data, yaitu data mentah yang dikumpulkan, misalnya data transaksi, stok barang, dan data pelanggan, setelah diproses jadi informasi yang berguna, ibarat bahan baku yang diolah. Keempat, manusia, yaitu pengguna, mulai dari karyawan, manajer, hingga pelanggan. Tanpa manusia, sistem hanya jadi alat mati, ibarat operator yang menjalankan mesin. Yang kelima, proses, yaitu aturan dan prosedur tentang bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan disebarkan, ibarat resep kerja supaya semua berjalan sesuai alur. Manfaat sistem informasi. Yang pertama, efisiensi operasional, yaitu pekerjaan jadi cepat, hemat biaya, dan minim kesalahan. Kedua, koordinasi antar departemen, yaitu semua unit kerja bisa saling terhubung, misalnya keuangan, gudang, pemasaran. Ketiga, data real time, yaitu informasi selalu terbaru, jadi keputusan bisa lebih tepat. Keempat, inovasi, yaitu data bisa dipakai untuk analisis strategi, misalnya tren pelanggan, pola penjualan. Yang kelima, daya saing, yaitu perusahaan lebih gesit dibandingkan kompetitor yang masih manual. Contoh nyata seperti perusahaan logistik yaitu JNE, JNT, dan Si Cepat. Gunakan sistem informasi tersebut untuk melacak posisi paket secara real time, mengatur rute kurir paling efisien, menghitung biaya otomatis, dan memberi update status ke pelanggan lewat aplikasi. Dan contoh di bidang retail yaitu Alfamart, Indomaret, yaitu sistem kasir terhubung dengan stok gudang. Kalau ada barang terjual, otomatis stok berkurang dan sistem bisa memberi peringatan untuk restock. Menuju digital firm, yaitu perusahaan yang berhasil mengintegrasikan sistem informasi akan menjadi digital firm, yaitu hampir semua proses bisnisnya berbasis teknologi, mulai dari order online, pembayaran cashless, gudang pakai barcode scanner, dan laporan otomatis berbasis dashboard. Dengan begitu, perusahaan bisa respon cepat terhadap pasar, efisien secara biaya, dan berinovasi berkelanjutan. Kesimpulannya, bisnis berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk model bisnis, sedangkan proses bisnis memastikan alur kerja organisasi lebih terstruktur dan efisien, dan sistem informasi menjadi pondasi teknis yang menghubungkan manusia, data, teknologi, dan prosedur agar semua berjalan lancar. Gabungan ketiganya menjadikan perusahaan inovatif, adaptif, dan siap bersaing di era digital.